Ada sebuah kebenaran yang kejam dan sangat pahit bahwa zaman kita saat ini jauh lebih bahagia dibandingkan zaman orang tua kita. Kita mempunyai ponsel yang bagus untuk digunakan, jejaring sosial untuk hidup secara virtual, cukup untuk pergi ke restoran setiap minggu, minum teh susu setiap sore, kopi mewah, keluar di akhir pekan, dan bepergian setidaknya 2-3 kali setahun. Tapi hanya ada satu hal yang membuat kita jauh lebih menderita, berkali-kali lipat lebih besar daripada penderitaan orang tua kita, dan itu adalah kesempatan untuk memiliki harta benda. Untuk menekankan, peluang untuk memiliki properti ini bahkan lebih rendah lagi di zaman kita. Di masa orang tua kita, jika kita bekerja keras dan rajin menabung, dibutuhkan waktu 10 tahun, 15 tahun atau 2-3 dekade untuk membangun rumah, membeli sebidang tanah atau apartemen untuk anak-anak kita. Namun di zaman kita, meskipun kita bekerja sepanjang hidup, terkadang kita tidak bisa membeli apartemen. Ada 3 lapis rantai yang mengikat kita dalam masyarakat ini. Lapisan pertama adalah konsumerisme. Hal inilah yang membuat kita menghabiskan semua yang kita punya, bukan karena kita membutuhkannya tapi karena kita menginginkannya. Kita tidak mengeluarkan uang agar kita bisa hidup, kita membelanjakannya agar kita tidak merasa tertinggal. Lapisan kedua adalah kredit. Setelah kita menghabiskan semua yang kita miliki, berkat konsumerisme di luar sana, kita mulai berhutang. Oleh karena itu, habiskan sisa hidup Anda hanya dengan membajak uang dan membayar bunga ditambah pokok. Bahkan bisa jadi kita akan bekerja sebulan penuh dan mendapat gaji, namun hanya untuk membayar biaya bulanan, sewa, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan telepon, tagihan listrik, tagihan air, tagihan jaringan, biaya berlangganan telepon, biaya isi ulang akun Netflix, biaya nonton YouTube Premium, uang yang dibayar di Shopee, TikTok Shop, DLL. Dan lapisan belenggu ketiga adalah inflasi. Jika kedua kelas atas tersebut mengalahkan mayoritas masyarakat yang tidak tahu cara menabung, maka bagi mereka yang sadar menabung, inflasi akan menjadi senjata penghancur terakhir, membinasakan saudara-saudara yang tersisa. Jika Anda hanya tahu cara bekerja keras dan menabung, inflasi akan merenggut semuanya. Lalu bagaimana caranya untuk bangkit? Halo semuanya dengan harapan, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Kebebasan virtual dan perbudakan modern, sistem kontrol lunak dengan kedok kemakmuran. Kita hidup di era di mana kebebasan dihormati sebagai kebenaran tertinggi. Anda mempunyai hak untuk memilih karir, hak untuk berbelanja, hak untuk bepergian, hak untuk berbicara, setidaknya di atas kertas. Namun nyatanya, kebanyakan masyarakat modern hanyalah budak tanpa rantai. Kami terpesona bukan oleh tali atau kekerasan tetapi oleh sistem kendali yang lembut dan canggih. Di mana dokumen, kontrak kredit, dan mimpi material yang dikemas dengan cermat menggantikan rantai manusia. Orang mengira mereka bebas, namun kenyataannya mereka hanya bertindak sebagai roda penggerak dalam mesin yang menghasilkan keuntungan bagi kelas yang mengendalikan mata uang. Mari kita mulai dengan mimpi tentang kepemilikan terlebih dahulu, yang sudah diprogramkan sejak Anda masih kecil. Anda diajari bahwa Anda harus belajar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk memiliki uang untuk membeli rumah, mobil, menikah dan menjalani kehidupan yang stabil. Namun stabilitas tersebut pada dasarnya adalah sangkar emas bagi sebagian besar masyarakat. Untuk memiliki rumah, Anda harus mengambil hipotek selama 20 hingga 30 tahun. Kemudian setiap bulan Anda harus membayar pokok dan bunga secukupnya agar aset Anda tidak disita oleh bank, namun tidak pernah cukup untuk benar-benar bebas. Anda mengira Anda memiliki rumah tetapi kenyataannya banklah yang menjadi pemilik sebenarnya hingga hari terakhir Anda melunasi pinjaman tersebut. Dan jika Anda kurang beruntung hingga kehilangan pekerjaan atau terjadi krisis, rumah itu akan diambil alih dalam hitungan menit berikutnya dan impian Anda akan runtuh. Mungkin itu bukanlah kebebasan penuh, melainkan ketergantungan yang dilukiskan dengan kepemilikan bersyarat. Konsumerisme adalah racun yang digunakan sistem untuk mengendalikan perilaku Anda. Saat itulah Anda tidak lagi mengeluarkan uang untuk kebutuhan bertahan hidup, tetapi merasa tidak ketinggalan. Masyarakat, periklanan, media, semuanya mendorong Anda ke dalam perlombaan yang kejam. Siapa yang berpakaian lebih bagus, siapa yang mengendarai mobil lebih mewah, siapa yang memiliki iPhone terbaru. Dan jika seluruh kantor tempat Anda bekerja tidak bepergian atau pergi ke pantai setiap musim panas, maka mungkin semuanya baik-baik saja dan tidak apa-apa, tidak ada penyakit atau apapun. Namun, jika ada 10 laki-laki dan 9 diantaranya melakukan perjalanan, lalu membiarkan Anda mengendarai mobil mewah dan segala macamnya tetapi hanya Anda yang tidak ikut, maka percayalah, orang akan memandang Anda seperti seorang pecandu narkoba. Dan untuk mengikuti perkembangan zaman, Anda akan menghabiskan semua uang yang Anda miliki atau lebih buruk lagi, Anda akan menghabiskan uang yang belum Anda peroleh. Anda pikir Anda hidup dengan baik tetapi sebenarnya Anda sedang dikonsumsi. Anda menjalankan roda yang dirancang oleh orang-orang yang mengetahui kelemahan Anda. Ini adalah rasa takut tertinggal, tekanan rendah diri. Mari kita ambil contoh. Seorang anak muda yang baru lulus kuliah dengan penghasilan 12 juta VND bulan langsung terjebak dalam tekanan bersaing dengan temannya, membeli mobil dengan mencicil. Anda juga tidak bisa mengendarai mobil tua. Kerja 1 tahun, gaji naik jadi 15 juta,
Kira-kira bisa pinjam beli apartemen mini dengan cicilan dalam jangka waktu 25 tahun. Kehidupan dimulai dengan mimpi dan dengan cepat menjadi rantai keuangan yang berayun. Tentu saja, tidak ada cara untuk mengejar kehidupan yang layak bagi diri Anda sendiri. Tapi kalau hanya konsumsi, sistem ini tidak kuat mengendalikannya. Senjata yang kedua adalah kredit dan utang, inilah yang sebenarnya membuat Anda menjadi budak sejati. Sistem keuangan modern adalah sebuah keajaiban. Hal ini membuat Anda merasa menjadi kaya, padahal sebenarnya mendorong Anda ke dalam jurang kewajiban keuangan jangka panjang. Boleh saja kalau uang tidak cukup untuk beli mobil, bayarnya dicicil tanpa bunga. Anda menginginkan sejumlah besar uang selain pinjaman konsumen 36 bulan. Jika Anda ingin belajar untuk mendapatkan gelar master, Anda bisa segera mendapatkan paket pinjaman pendidikan. Jadi Anda tidak akan hidup dengan penghasilan real Anda. Anda hidup dari tenaga kerja masa depan yang telah digadaikan. Dan kemudian inflasi tampak seperti pisau yang disembunyikan di selendang sutra. Hal ini tidak merenggut Anda dengan kekerasan tetapi menghabiskan uang Anda hari demi hari, secara diam-diam dan tidak terlihat. Sebungkus mie tahun 2010 harganya 2.500 VND, sekarang 7.800 VND. Harga listrik, bensin, pendidikan, pangan, semuanya naik. Tapi apakah gaji Anda akan naik 3 atau 4 kali lipat? Tidak. Setiap tahun jika inflasi 5%, uang yang Anda simpan di dompet justru kehilangan 5% daya belinya. Itu berarti uang Anda sedang sekarat tanpa Anda sadari. Orang kaya tidak menyimpan terlalu banyak uang. Mereka akan membeli real estate, saham, emas atau aset dengan nilai real, yang harganya bisa naik sesuai dengan atau di atas inflasi. Masyarakat miskin menyimpan tabungannya di bank dan semakin miskin setiap tahunnya. Hal yang paling menyakitkan adalah semua ini dilegitimasi, dirasionalisasi, dan bahkan dirayakan sebagai pembangunan. Dalam masyarakat konsumen yang kuat, kredit akan memiliki akses terhadap aliran modal yang dinamis. Hal ini merupakan indikator kesehatan perekonomian. Namun siapa yang diuntungkan dalam sistem ini? Tentu bukan Anda yang bekerja 50 jam seminggu hanya untuk bertahan hidup. Ini adalah lembaga keuangan besar, bank sentral, dan kelompok Taipan yang mengendalikan aliran modal global. Karena keputusan kebijakan moneter, penerbitan kredit, dan suntikan uang secara kuantitatif dibuat bukan untuk keuntungan Anda, namun untuk menjaga sistem tetap menguntungkan bagi mereka. Dan ketika Anda dibatasi oleh kredit, dimanipulasi oleh konsumsi, dan terkikis oleh inflasi, Anda tidak lagi bebas. Anda adalah unit kerja yang diberi kode kredit, dievaluasi berdasarkan skor konsumsi Anda dan kemampuan membayar utang tepat waktu. Setiap kesalahan, setiap salah langkah, kehilangan pekerjaan, penyakit, krisis pribadi akan menyebabkan Anda langsung tersingkir dari permainan. Anda tidak akan lagi bekerja untuk mencari nafkah, Anda akan bekerja untuk menjaga diri Anda agar tidak keluar dari sistem. Dan itulah hal yang paling menakutkan. Buddha tidak membutuhkan penjaga karena mereka akan saling mengontrol dengan ekspektasi, perbandingan dan ketakutan akan kemiskinan, bahkan ketakutan akan tertinggal. Dan jika Anda merasa bekerja hanya untuk melunasi utang, jika Anda berpikir untuk menabung dan merasa putus asa, jika Anda melihat harga rumah meroket lalu diam-diam berpaling, selamat, Anda sudah mulai terbangun dari mimpi yang diprogram masyarakat untuk Anda. Namun bangun saja masih belum cukup. Anda perlu mempelajari lebih lanjut tentang sanggahan. Sisa hidup Anda adalah sebuah pilihan, terus bekerja sebagai roda gigi atau belajar bagaimana mengendalikan roda? Inilah jebakan keuangan sosial modern, ketika Anda membelanjakan uang karena takut kehilangan dan menjadi miskin karena tidak bisa berlari cukup cepat. Mari kita lihat langsung kebenarannya. Anda tidak membelanjakan uang karena Anda membutuhkannya. Anda membelanjakannya karena Anda takut ketinggalan. Mungkin Anda membeli iPhone baru bukan karena iPhone lama Anda rusak, tapi karena kolega Anda sudah memilikinya, karena orang-orang yang mencintai seseorang dengan selera tinggi, dan karena jejaring sosial berteriak di kepala Anda bahwa harga diri Anda sebanding dengan barang yang Anda miliki. Konsumerisme modern bukan sekadar tindakan belanja. Ini adalah alat psikologis yang dibentuk oleh media, merek, dan jejaring sosial untuk membuat Anda selalu merasa kekurangan, berapapun kekayaan yang Anda miliki. Hanya dengan berselancar di TikTok Vietnam, Anda akan melihat klip unboxing, hidup seperti anak kaya selama sehari, membuka kotak untuk menghabiskan $8.000 Amerika, memegang 100 juta untuk berbelanja di Takashimaya. Mereka tidak mengajari Anda cara mendapatkannya. Mereka tidak membantu Anda berinvestasi. Mereka hanya menanamkan sinyal beracun di kepala Anda bahwa Anda tidak cukup baik jika Anda tidak mengeluarkan uang yang cukup. Mereka memanipulasi psikologi Anda dengan melukiskan standar hidup yang tidak realistis, lalu menanamkan dalam diri Anda rasa takut menjadi rendah diri sehingga harus terus berpacu tanpa henti. Dan itulah alasannya mengapa di Vietnam masih banyak anak muda yang mendapat gaji 10 juta sebulan dan tetap rela mengeluarkan uang untuk ponsel sebesar 30 juta karena mereka perlu menjaga penampilan sukses meski di dalamnya kosong. Sedikit berbagi dengan kalian, saat ini saya masih menggunakan ponsel berusia 12 tahun yang saya beli sekitar 3 tahun yang lalu, sedangkan orang-orang di sekitar saya sudah mengupgrade ke 14, 15 Pro Max dan seterusnya.
Bahkan anggota staf di tim semuanya menggunakan ponsel yang lebih baru dari saya. Namun orang-orang terus bertanya mengapa saya tidak mengganti ponsel meskipun saya mampu membelinya. Namun saya tidak merasa perlu. Saya tidak khawatir membiarkan orang lain menilai. Saya hanya ingin berbagi pemikiran saya bahwa ponsel saya masih dapat digunakan dan tidak rusak, jadi saya tidak membeli yang baru. Saya hanya merasa belum membutuhkannya. Saat ini, komputer yang saya gunakan untuk menulis skrip adalah MacBook awal tahun 2013. Tak lama kemudian, baterainya rusak, jadi saya membawanya untuk diperbaiki. Setelah itu, saya dengan bercanda bertanya kepada pemilik toko berapa harga jual barang saya saat ini. Mereka bilang tidak akan membelinya, tapi kalau diberi harga, mungkin sekitar 500k. Oke, tidak masalah. Tapi anak saya hanya menggunakannya secara online dan mengedit dokumen, jadi saya masih menggunakannya secara normal. Di Korea, negara dengan sistem media dan budaya eksibisionis yang sangat kuat, konsumerisme bahkan mengubah motivasi untuk melakukan pemeriksaan diri secara kolektif, menyebabkan generasi muda Korea terjerumus ke dalam perangkap utang pribadi yang semakin dalam. Menurut data dari Bank Sentral Korea, total utang rumah tangga telah melebihi 100% PDB mulai tahun 2022 dan rasio utang terhadap pendapatan yang dapat dibuang adalah yang tertinggi di antara kelompok negara maju OECD. Mengapa? Karena Anda tinggal di Seoul, jika Anda tidak berpakaian bagus, tidak mengendarai mobil mewah, atau tidak memiliki gaya hidup yang layak untuk Instagram, maka Anda tidak ada dalam masyarakat tersebut. Dan akibatnya, generasi muda Korea semakin banyak yang menunda pernikahan, tidak mampu membeli rumah bahkan tidak memiliki anak karena tidak cukup kompetitif untuk menunjukkan gaya hidup mereka. Ini bukan lagi konsumsi, ini manipulasi sosial melalui gambar. Tapi kenapa saya menyebutnya jebakan? Karena seluruh sistem media konsumen dengan sengaja menghindari mengajari Anda satu-satunya hal yang akan membuat Anda bebas, keterampilan keuangan pribadi. Anda tidak akan melihat YouTuber manapun menjadi viral karena berbagi filter laporan keuangan, konstruksi portofolio jangka panjang, atau analisis siklus pasar. Konten tersebut tidak memiliki jumlah penayangan atau keterlibatan yang tinggi. Media seringkali mengarahkan Anda untuk membuang-buang uang, bukan memahami uang. Karena jika Anda memahami uang, Anda tidak akan membelanjakannya. Dan Anda akan mulai mempertanyakan sistemnya. Namun ceritanya tidak berhenti sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Jika Anda tahu cara menghemat uang, sambil menabung setiap sen untuk membeli sebidang tanah di pinggiran kota, harga tanah akan naik 2 kali lipat. Hanya untuk grup yang memiliki uang tunai dan informasi awal. Saat itulah sudut pandang kedua mengungkap sifat aslinya. Inflasi dan aset bukan diperuntukkan bagi mereka yang hanya bekerja tetapi bagi mereka yang mempunyai modal dan arus kas. Mari kita lihat real estate di Vietnam setelah pandemi. Ketika jutaan orang menderita karena pengangguran, pada saat yang sama, ada sekelompok kecil orang yang diam-diam menimbun tanah di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Mereka punya uang tunai, mereka memahami arus kas. Mereka tahu kapan bank menurunkan suku bunga, kemana arus kas menganggur akan mengalir dan mereka benar. Hanya dalam 1 tahun, harga tanah meroket, keuntungan berkali-kali lipat melebihi suku bunga bank. Sedangkan Anda yang menabung 6% per tahun justru merugi karena inflasi 8%. Kisah ini tidak hanya terjadi di Vietnam. Tiongkok juga saat ini menghadapi tragedi sosial dan keuangan besar yang disebut utang rumah tangga dan gelembung real estate yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Masyarakat Tiongkok didorong untuk menggelontorkan uang ke sektor real estate sebagai saluran untuk menjaga nilai. Namun seiring dengan stagnannya sektor real estate, jutaan anak muda terbebani dengan pinjaman jangka panjang dan menghadapi kemungkinan tidak mampu menjual rumah mereka di kota-kota seperti Shenzhen dan Shanghai. Harga rumah 30 hingga 40 kali lipat pendapatan rata-rata. Dan apa maksudnya? Artinya, karyawan tidak lagi bisa memiliki rumah jika tidak mewarisi atau berinvestasi sejak dini. Mereka yang datang kemudian tanpa modal selamanya akan berada di luar permainan properti. Dan permainan ini mempunyai aturan kejam lainnya. Semakin miskin orang, semakin mahal mereka untuk membeli segala sesuatunya. Ketika Anda kaya, Anda dapat dengan mudah meminjam uang dengan suku bunga rendah, Anda membeli aset yang menguntungkan. Ketika Anda miskin, Anda harus menggunakan kredit dengan bunga tinggi untuk dikonsumsi. Ketika Anda kaya, Anda membeli paket layanan yang lebih murah dibandingkan berobat ke dokter internasional. Ketika Anda miskin, Anda harus membeli barang sedikit demi sedikit, membayar harga lebih tinggi untuk layanan berkualitas lebih rendah. Masyarakat miskin harus membayar lebih banyak pajak tidak langsung melalui PPN, biaya hidup, dan inflasi namun tidak memiliki akses terhadap ekosistem keuangan yang unggul. Ini adalah ketidakadilan yang terjadi pada rezim keuangan saat ini. Dan semua itu hanya untuk melayani satu kebenaran. Uang tidak mengalir ke tempat yang membutuhkannya, namun ke tempat yang dapat dipahami dengan baik. Karena bank dan dana investasi tidak hanya dikuasai oleh media, mereka juga memiliki media. Mereka tidak bergantung pada inflasi, mereka menciptakannya. Mereka tidak menunggu gaji bulanan, mereka memiliki aliran modal miliaran dolar. Mereka mengendalikan pasar dan tidak semua aset yang ingin Anda jangkau.
Anda masih dapat hidup dengan baik di dunia ini tetapi hanya jika Anda memahami bahwa jebakan finansial bukan terletak pada kekurangan uang tetapi pada kurangnya pengetahuan tentang uang. Mengonsumsi tidak salah, meminjam juga tidak buruk. Inflasi pada dasarnya baik, membantu perekonomian tumbuh. Namun masalahnya adalah Anda tidak mengetahui peta permainannya. Ketika Anda mengeluarkan uang untuk bertahan hidup di mata orang lain atau ketika Anda bekerja hanya untuk melunasi hutang, ketika Anda yakin bahwa berusaha akan menjadikan Anda kaya dalam sistem yang bukan untuk Anda, itulah saat Anda terjerumus ke dalam perangkap tanpa mengetahui bahwa Anda sedang dimangsa. Untuk bertahan hidup, Anda harus waspada. Jika Anda ingin maju, Anda harus memahami aturan permainannya sebelum terlibat di dalamnya. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi sumber energi untuk melanjutkan siklus menjadikan orang lain kaya. Konsentrasi aset, aturan masyarakat yang kejam namun perlu. Namun jika Anda pernah mendengar hal ini, jangan buru-buru mengumpat, marah atau mengeluh tentang kebenaran ini. Karena betapapun kejam dan kejamnya hal ini, justru inilah cara kerja masyarakat dan sistem. Anda boleh marah, tapi jika mekanisme ini hilang, masyarakat akan runtuh. Peluang akan selalu hanya bagi segelintir orang yang mampu bangkit. Anda mungkin merasa tidak adil, namun yang lebih penting adalah jangan membiarkan ketidakpuasan Anda mengaburkan realitas sistem yang Anda jalani. Jika kekayaan terkonsentrasi di tangan beberapa kelompok kecil di mana Anda harus bekerja sepanjang hidup Anda untuk membeli rumah, hal ini bukanlah sebuah kesalahan acak namun merupakan hasil dari logika yang sengaja dijalankan. Ini adalah aturan yang kejam namun merupakan inti bagi masyarakat untuk berkembang dan bertahan hidup. Properti dan kekuasaan dibedakan. Coba bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang memiliki rumah, mobil, dan uang, dan tidak ada seorang pun yang membutuhkan, tidak ada yang perlu mencoba. Dalam skenario tersebut, siapa yang akan bekerja? Siapa yang akan memulai bisnis? Siapa yang akan berkreasi, bersaing, dan berinovasi? Sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat yang segala sesuatunya terbagi rata secara mutlak adalah masyarakat yang tidak ada karena akan mematikan motivasi berusaha dan rasa keinginan untuk bangkit. Sifat manusia adalah selalu membandingkan. Jika Anda berbuat lebih banyak, Anda ingin mendapatkan lebih banyak. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda ingin diakui. Dan jika semua hasil tetap sama terlepas dari upaya yang dilakukan, masyarakat akan jatuh ke dalam stagnasi, pasif, dan kekacauan. Sebaliknya, jika kekuasaan dan harta benda terlalu terkonsentrasi, maka ketidakpuasan akan menumpuk. Kelas bawah akan merasa lebih dieksploitasi, kehilangan peluang, dan tersingkir dari permainan. Pada saat itu, sistem juga menghadapi risiko berupa kerusuhan, protes, dan radikalisasi. Oleh karena itu, permasalahannya bukan terletak pada penghapusan ketidakadilan, namun pada pengendalian dan pengaturannya secara bijaksana. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang memahami bahwa ketidakadilan adalah obat pahit yang diperlukan, namun hal ini harus diencerkan dengan baik, tidak membiarkannya menjadi racun yang mematikan stabilitas. Dari sana lahirlah strategi politik dan keuangan yang penting, redistribusi soft power, peluang, dan yang terpenting, harapan. Lembaga-lembaga yang cerdas tidak akan pernah mengambil alih aset-aset orang kaya karena hal itu bertentangan dengan alam. Namun hal ini akan menciptakan peluang untuk mengakses pendidikan, informasi, teknologi, dan aliran modal sehingga masyarakat masih merasa masih memiliki jalan untuk maju. Mereka dapat menciptakan program jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, insentif startup, dan dukungan biaya pendidikan bukan demi kepentingan kemanusiaan, namun untuk menenangkan masyarakat demi melindungi stabilitas sosial. Anda dapat melihat dengan jelas hal ini dalam model operasi Singapura. Negara ini masih mempertahankan rezim properti yang terstratifikasi dengan jelas, namun negara ini telah banyak berinvestasi dalam bidang pendidikan, infrastruktur dan peluang pengembangan keterampilan bagi masyarakatnya. Dengan begitu masyarakat tidak bertindak ekstrim. Meskipun kesenjangan antara kaya dan miskin masih ada, di negara-negara dengan sistem jaminan sosial yang kuat, hal ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakadilan namun untuk mengendalikan penyebaran diferensiasi kelas. Kecanggihan sistem ini adalah ia memberi Anda harapan, bukan kekuatan nyata. Beberapa orang dapat bangkit jika mereka memahami aturan mainnya, mempraktikkan pemikiran finansial, dan mengetahui cara memanfaatkan peluang. Itu minoritas. Bagi sebagian besar orang, mereka perlu memiliki harapan bahwa cukup bagi mereka untuk terus mengoperasikan sistem tersebut. Dan beginilah cara masyarakat modern mempertahankan kelancaran operasinya tanpa kekerasan, tanpa memerlukan taktik militer atau militer yang besar. Jadi, daripada hanya berdiam diri dan mengeluh atau mengutuk sistem, yang perlu Anda lakukan adalah tetap waspada dan belajar untuk mengikuti aturan yang ada. Anda tidak dapat menghancurkan sistem ini, itu adalah kebenaran pertama yang perlu Anda telan meskipun sangat pahit. Sistem keuangan sosial saat ini bagaikan papan catur raksasa yang permainannya telah ditulis sebelumnya oleh orang-orang yang tidak pernah tampil di televisi. Tetapi jika Anda memahami bahwa papan catur tidak mungkin dihancurkan, maka satu-satunya hal yang masuk akal adalah belajar bermain lebih cerdas dan tajam, bukan menjadi raja tetapi juga bukan pion. Prinsip pertama, ciptakan arus kas positif. Arus kas positif tidak datang dari pekerjaan sederhana,
melainkan harus berasal dari aset yang menguntungkan. Bisa berupa properti sewaan, saham dividen, bisnis sampingan, keterampilan digital, menulis, desain, pengajaran online, DLL. Di Vietnam, tidak jarang orang memiliki gaji 12 juta, 15 juta, namun alih-alih menaikkan gaji, mereka menginvestasikan lebih banyak waktu untuk belajar dropshipping, membuka toko online atau menulis konten untuk disewa, DLL. Akibatnya, terkadang setelah 3 tahun, pendapatan sekundernya menjadi 2 kali lipat gaji utama. Mereka memahami bahwa satu sumber pendapatan tidak dapat melawan inflasi. Ketika Anda memiliki arus kas aktif dan pasif, Anda tidak lagi takut dipecat, gaji Anda berkurang, atau fluktuasi ekonomi. Anda akan mulai memiliki pilihan dan kebebasan yang nyata, dimulai dengan hak untuk memilih. Prinsip nomor 2, pahami aturan pengontrol dan jangan dimanipulasi. Mari kita melihat kembali kenyataan yang terjadi di kota-kota besar di Vietnam. Banyak anak muda yang terbebani dengan utang konsumen, telepon baru, skuter baru, perjalanan dengan mencicil. Itu semua masuk akal secara emosional tetapi tidak rasional secara finansial. Anda tergiur dengan iklan, pembayaran cicilan 0%, beli sekarang bayar nanti. Gaji 8 juta masih bisa beli iPhone 15. Tapi jangan sampai bunga 0% hanya tipuan, biaya manajemen, asuransi, dan biaya peluang semuanya hanya tipuan. Anda pikir Anda memilikinya tetapi sebenarnya Anda hanya menyewakannya. Anda pikir Anda hidup nyaman tetapi sebenarnya Anda mengurangi kemampuan finansial Anda. Saat Anda menandatangani kontrak pinjaman, jangan tanya apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Tanyakan siapa yang menjadi kaya saat Anda menandatangani surat ini. Saat itulah Anda mulai mematahkan mentalitas konsumen dan memasuki pola pikir investasi. Mereka yang mengetahui aturan mainnya tidak membeli iPhone, mereka membeli saham Apple. Mereka tidak mengkonsumsi. Dan yang menyedihkan adalah peminjam seringkali adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang uang dan orang-orang kaya selalu menghasilkan uang dari ketidaktahuan itu. Prinsip nomor 3, gunakan alat sistem untuk melindungi diri Anda sendiri. Ketika inflasi meningkat, memegang uang tunai merupakan risiko yang besar. Anda perlu memasukkan uang Anda ke dalam aset seperti tanah, saham, emas, atau setidaknya dana indeks sederhana. Orang pintar tidak lari dari inflasi, mereka memanfaatkannya untuk menjadi kaya. Misalnya, harga aset naik ketika suku bunga ban turun dan arus kas masuk ke saham. Ketika suku bunga naik dan real estate melambat, inilah saatnya mengumpulkan barang. Anda tidak perlu menjadi ahli, namun Anda perlu memahami siklus mata uang dan pergerakan modal. Karena jika tidak, Anda akan selalu tertinggal, membeli di atas, menjual di bawah, dan mengulanginya selamanya dalam spiral yang dipimpin. Untuk melakukan itu, Anda perlu meningkatkan pemikiran Anda. Hari di mana Anda mulai bertanya adalah hari di mana Anda berhenti menjadi korban. Apa yang harus aku beli? Adalah pertanyaan yang salah. Apa yang membuat uang menghasilkan uang? Itulah pertanyaan orang yang waras. Bisakah saya mendapatkan pinjaman? Itu tidak cukup. Jika saya meminjam, siapa yang diuntungkan? Pertanyaan ini akan menunjukkan siapa yang mengendalikan permainan. Jangan mengagumi orang kaya karena gaya hidupnya. Pelajari bagaimana orang kaya menggunakan sistem ini untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak mengikuti aturan para pencari nafkah seperti kami. Mereka menggunakan uang sebagai alat, aset sebagai senjata, dan informasi sebagai keuntungan. Mereka hidup bukan dari gaji tetapi dari struktur mesin yang mengoperasikan aliran uang secara terus-menerus. Anda tidak dapat membangun keseluruhan sistem, tetapi Anda dapat memulai dari hal kecil. Keterampilan digital, pengetahuan investasi, pola pikir pengelolaan keuangan pribadi. Tidak perlu menjadi jutawan, cukup keluar dari siklus menghasilkan, membelanjakan, berhutang, berbuat lagi. Ketika Anda mulai mengendalikan keuangan Anda akan terbebas dari ketergantungan. Ketika Anda tidak dikendalikan oleh hutang, Anda bisa membeli kembali waktu. Dan ketika Anda punya waktu, Anda bisa belajar, Anda bisa berkreasi, Anda bisa mencintai dan Anda bisa hidup lebih nyaman dengan cara yang Anda pilih. Tidak ada yang mengajari Anda hal ini di sekolah, tidak ada yang mengingatkan Anda tentang hal ini di TV karena sistem tidak ingin Anda mengetahuinya. Namun jika Anda sudah mendengar sejauh ini, Anda tidak lagi buta dalam kegelapan. Permainan berlanjut tetapi sekarang Anda mungkin memiliki bidak pertama di tangan Anda dan itu akan menjadi awal dari kebebasan. Semoga sukses untuk kalian semua. Dan kini saya pamit dan sampai jumpa lagi di episode podcast berikutnya.